Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Putri Aris Nurhasanah. Hari ini kita akan membahas mengenai teks diskusi. Nah, sebelumnya kalian tentu pernah melakukan sebuah diskusi ya. Diskusi biasanya dilakukan oleh beberapa orang untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu isu yang sedang dibicarakan. Nah, lalu apa itu teks diskusi? Teks diskusi merupakan sebuah tulisan yang mengulas sebuah masalah dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Ya, nah teks diskusi ini berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan, tentunya diselesaikan dengan tambahan argumennya ini ada argumen yang pro dan argumen yang kontra. Yang pro berarti dia menyetujui terhadap permasalahan yang disajikan, sedangkan yang kontra berarti dia kurang setuju atau menentang terhadap permasalahan yang disampaikan. Dan pada akhir teks diskusi biasanya nanti ada simpulan atau rekomendasi dari penulisnya, sebaiknya bagaimana. Itu yang disebut sebagai teks diskusi ya. Nah, selanjutnya tujuannya untuk apa sih teks diskusi itu? Teks diskusi merupakan teks yang mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok ya. Jadi tujuannya membuat teks diskusi itu untuk mendapat kesepakatan atau kesepahaman terhadap gagasan yang disampaikan. Nah, tadi ya diskusi biasanya melibatkan beberapa kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut sebagai ketua diskusi. Nah, apa sih tugasnya dari ketua diskusi itu? Ketua diskusi tugasnya adalah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Itu tugasnya pemimpin diskusi. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis dari diskusi. Nah, diskusi ini biasanya ada yang berbentuk seminar. Seminar itu adalah sebuah pertemuan khusus secara teknis dan akademis yang tujuannya melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang perlu interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar atau cendekiawan. Lalu ada sarasehan. Sarasehan itu adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seseorang yang ahli di dalam bidang tertentu, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadirkan sekelompok undangan tertentu. Jadi biasanya diundang para ahli untuk membicarakan sebuah isu. Lalu ada simposium. Kalau simposium merupakan serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta atau pengunjung yang datang. Lalu ada diskusi panel. Diskusi panel merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah disiapkan. Lalu selanjutnya ada kongres. Kongres adalah pertemuan besar ya, pertemuan besar para wakil organisasi baik itu politik, sosial atau profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Selanjutnya ada muktamar. Kalau muktamar itu sebuah pertemuan atau permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pimpinan pusat dalam sebuah organisasi, di mana dalam pertemuan tersebut tentunya digunakan untuk membahas suatu isu kemudian diambil keputusan dari permasalahan atau isu yang terjadi. Lalu selanjutnya yang terakhir ada lokakarya. Lokakarya adalah sebuah acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Selanjutnya ada struktur dari teks diskusi. Nah, struktur dari teks diskusi ini mempunyai 4 struktur atau 4 unsur ya. Yang pertama ada isu, yang kedua ada argumen. Nah, argumen ini dibagi menjadi 2 ya, yang tadi ya, argumen pendukung dan argumen yang menentang. Argumen pendukung kita sebut sebagai argumen yang pro, argumen yang menolak kita sebut sebagai argumen yang kontra.
dan yang terakhir ada simpulan. Jadi ada 4 struktur ya. Ada 4 bagian dari struktur teks diskusi yang tadi ini. Yang pertama ada isu, lalu ada argumen atau pendapat yang dibagi menjadi 2, ada yang mendukung atau pro, ada juga yang menolak atau tidak mendukung yang disebut sebagai kontra, dan terakhir ada simpulan atau saran dari penulis teks diskusi tersebut. Nah, isu ini berisi masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama. Lalu ada argumen yang mendukung. Nah, argumen yang mendukung ini berisi argumen atau alasan yang mendukung suatu hal yang menjadi pokok permasalahan diskusi. Setelah menyampaikan masalah, penulis dapat menyampaikan pendapat dari satu sudut pandang pendukung disertai alasan-alasan dan bukti untuk mendukung pendapat yang disampaikan sebelumnya. Lalu untuk argumen menentang atau yang kontra tadi, itu berisi argumen yang menentang argumen yang mendukung. Pada tahap ini, penulis memaparkan pendapat disertai alasan dan bukti dari sudut pandang yang kontra. Jadi, baik argumen yang mendukung maupun yang menentang, dua-duanya harus berisikan alasan dan bukti dari sudut pandang masing-masing. Yang mendukung dari sudut pandang pendukung apa, bagaimana dijelaskan. Yang menentang pun sama demikian, harus dijelaskan apa alasannya dia menentang begitu. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang suatu isu yang dibahas, yang berisi jalan tengah antara pro dan kontra. Ini dibuat oleh penulis biasanya. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks diskusi. Untuk kaidah kebahasaan teks diskusi, ini yang pertama ada kata yang menunjukkan apa yang terjadi. Lalu ada kata yang menunjukkan waktu kini, kata emotif, bahasa evaluatif, modalitas, konjungsi, kohesi, dan koherensi. Nah, untuk kata yang menunjukkan apa yang terjadi, itu adalah kalimat dalam teks diskusi biasanya berbicara tentang hal yang aktual, yang sedang terjadi. Contoh kata-kata yang menunjukkan hal yang sedang aktual atau yang sedang terjadi adalah merupakan, sedang, artinya, perlu, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya, pandemi COVID-19 merupakan masalah kesehatan bagi dunia. Nah, merupakan di sini merupakan ciri dari kata yang menunjukkan apa yang sedang terjadi. Lalu ada kata yang menunjukkan waktu kini. Waktu kini artinya waktu yang sedang terjadi juga ya. Nah, kata-kata yang menunjukkan waktu pada saat ini atau sekarang, kata-kata yang digunakannya antara lain kini, saat ini, sekarang, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari kata-kata yang menunjukkan waktu kini, contoh kalimatnya, kini vaksin COVID-19 telah mulai tersedia. Itu ya, contoh kaidah kebahasaan teks diskusi yang kedua. Lalu, kebahasaan dari teks diskusi selanjutnya menggunakan kata emotif. Apa itu kata emotif? Kata emotif adalah kata yang mewakili pikiran dan perasaan seolah-olah merasakan apa yang disampaikan ya, seperti percaya, yakin, terkejut, ragu, ganas, unik, berharga, istimewa, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, kita harus yakin pandemi COVID-19 akan cepat berakhir. Nah, kata yakin di sini menunjukkan perwakilan pikiran seolah-olah merasakan apa yang disampaikan. Kita harus yakin gitu. Jadi membawa emosi, seolah-olah membawa emosi, membawa perasaan gitu ya. Lalu teks diskusi juga memiliki bahasa yang evaluatif. Apa itu evaluatif? Yaitu bahasa yang digunakan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Misalnya, berpikiran sempit, mengancam, menguntungkan, diharapkan lebih mudah, dan lain sebagainya. Contohnya, daur ulang diharapkan menjadi solusi dalam mengolah sampah. Jadi kata diharapkannya itu sebagai bahasa untuk
mengkaji argumen dan membuktikan pendukungnya. Jadi dukungannya menjadi solusi dalam pengolahan sampah. Lalu selanjutnya ada modalitas. Nah, modalitas ini merupakan kata-kata yang menyatakan kepastian atau kemungkinan seperti dapat, akan, mesti, selalu, seharusnya, hampir, nyaris, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, pengolahan sampah yang benar dapat menyelamatkan lingkungan. Jadi kata dapat di sini menyatakan sebuah kepastian atau kemungkinan. Lalu ada konjungsi di dalam teks diskusi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubungnya itu baik antar kata, antar frasa, antar kalimat, antar paragraf ya. Atau antar kalimat di dalam paragraf disambungkan oleh kata penghubung. Contoh kata penghubungnya ada dan, atau, tetapi, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai kata konjungsi atau kata hubung. Contoh kalimat yang menggunakan kata hubung ini adalah daur ulang memiliki nilai ekonomis dan dapat menyelamatkan lingkungan. Nah, kata dan ini menghubungkan kata nilai ekonomis dan menyelamatkan lingkungan, sehingga kalimat tadi bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh dengan menggunakan kata konjungsi ya, kata penghubung. Selanjutnya teks diskusi memiliki kohesi. Kohesi itu apa ya? Kohesi itu merupakan perpautan bentuk dalam suatu wacana, artinya keterhubungan. Jadi unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh, nyambung begitu ya. Nah, contoh kalimatnya, ayah pergi ke pasar membeli ikan. Ia naik motor kesayangannya pergi ke pasar. Jadi nyambung. Ayah pergi ke pasar membeli ikan. Nah, pergi ke pasarnya itu menggunakan sepeda motor kesayangannya. Jadi maknanya itu bisa padu, bisa nyambung gitu ya. Berbeda dengan yang satu ini. Contohnya yang tidak nyambung ya, yang kurang kohesi. Ayah pergi ke pasar. Ibu memasak nasi. Nah, itu tidak ada kaitannya. Maka itu tidak ada kohesinya atau tidak padu kalimatnya. Jadi, kalau di teks diskusi itu biasanya kalimatnya padu, berkaitan satu sama lain atau mengandung kohesi tadi ya. Nah, yang terakhir ciri dari kebahasaan teks diskusi yaitu koherensi. Koherensi itu adalah perpaduan makna atau keterkaitan antar wacana. Kalau tadi yang kohesi biasanya antar kalimat satu dengan kalimat lain. Nah, kalau koherensi itu secara lebih besar lagi ya. Nah, contohnya, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia membeli sepatu baru. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya Rp100.000. Jadi runtut terus menerus menyambung gitu. Ya. Sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cara menyusun teks diskusi. Caranya yang pertama, tentukan dulu topik masalah atau isu yang akan kalian bahas. Lalu selanjutnya, tentukan tujuannya. Tujuan memberi penjelasan tentang pro dan memberi penjelasan tentang kontra ya yang tadi. Selanjutnya, mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. Cari alasan dan bukti-bukti untuk mendukung argumen tadi yang pro ataupun yang kontra, serta isu yang sedang dihadapinya apa lebih mendalam. Nah, selanjutnya kalian menyusun menyusun kerangka teks. Nah, disusunnya itu bisa berdasarkan struktur-struktur dari teks diskusi yang tadi yang ada 4 ya, isu, argumen pro, argumen kontra, dan simpulan. Kalian susun dulu sebagai sebuah kerangkanya. Lalu kalian mengembangkan kerangkanya menjadi teks diskusi. Setelah kalian susun, kalau tadi yang namanya kerangka itu biasanya isinya hanya pokok-pokok pikiran saja. Nah, pokok-pokok pikiran
tersebut kalian kembangkan menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah paragraf. Misalnya yang isu menjadi satu paragraf, yang pro menjadi satu paragraf, yang kontra satu paragraf, yang simpulannya jadi satu paragraf ya. Nah, setelah jadi, kalian revisi dan sunting kembali teks diskusi tersebut untuk melihat mana yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Nah, jadilah sebuah teks diskusi. Lalu sekarang ada lagi nih cara membedakan teks diskusi dan eksposisi. Nah, membandingkan teks diskusi dengan teks eksposisi dilakukan untuk menemukan perbedaan kedua teks tersebut. Sebelumnya kalian pernah mempelajari mengenai teks eksposisi ya. Nah, fungsinya apa sih bedanya antara teks diskusi dan teks eksposisi? Yang pertama kita dapat melihat dari struktur teksnya. Itu ada perbedaan. Kalau teks diskusi ada isu, argumen, pro dan kontra ya. Lalu yang ketiga ada simpulan atau saran. Nah, yang teks eksposisi isinya hanya ada 3 yang berbeda, sama ya, sama 3 ya. Hanya berbeda isinya. Teks eksposisi itu ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu untuk teks diskusi secara kebahasaan menggunakan kata modalitas yang tadi menggunakan konjungsi perlawanan, tetapi sedangkan melainkan dan lain sebagainya karena tadi ada yang pro dan kontra ya. Lalu yang terakhir ada menggunakan kohesi gramatikal dan leksikal. Kohesi yang tadi ya. Lalu sedangkan di teks eksposisi itu menggunakan kata modalitasnya harus, akan, ingin, dan mungkin. Sama ya ini kalau ini. Lalu menggunakan konjungsi transisi menghubungkan yaitu kata misalnya kemudian, dan, atau, karena itu. Dan yang terakhir menggunakan kata kerja aksi. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari kita lihat di sini aja ya. Ada contoh dari teks eksposisi. Sebentar ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kira-kira gambarnya sedang apa ya? Oke, kita lihat. Yang ini kira-kira gambarnya sedang apa? Nah, ini gambarnya sedang menonton ya. Nah, ini judulnya adalah dampak menonton televisi bagi remaja. Ya, kita lihat teks diskusinya. Oke, isu. Nah, isu tadi mengangkat permasalahan yang akan didiskusikan. Kita baca untuk bagian isu. Di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif. Tapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Nah, argumen mendukung dampak positif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu up to date. Hal itu tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Yang ketiga, pengaruh positif televisi lainnya ialah remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi. Mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lain. Lalu yang keempat, ada acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh
baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Lalu argumen menentang. Sementara itu, dampak negatif dari menonton televisi ialah sebagai berikut. Pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan nonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya belajar. Kedua, banyaknya acara-acara yang kurang pendidikan di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton remaja tanpa ada sensor sangat mudah ditiru oleh remaja. Ketiga, televisi mampu meningkatkan daya konsumtif remaja karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari remaja untuk membeli produk yang dipromosikan oleh produsen. Keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu. Acara demikian jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru, tentu bisa ditiru oleh mereka. Simpulan, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif atau negatif. Hal itu tergantung pada penonton televisi. Nah, itu tadi adalah contoh dari teks diskusi ya. Jadi dia ada isu, ada argumen mendukung, argumen menentang, dan simpulan. Biasanya kalau ditampilkan itu tanpa ada tulisan ininya ya. Nah, yang ini isu, simpulan, argumen mendukung, argumen menentang itu nggak usah ditulis, hanya ini untuk menandakan saja kepada anak-anak sekalian bahwa kalau di teks diskusi itu biasanya ada isu, argumen mendukung, argumen menentang, dan juga simpulan ya, seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari Ibu, mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Tadi banyak yang salah tulis, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Tetap gunakan masker, cuci tangan yang rajin, dan jaga jarak ya. Mudah-mudahan kita semua dapat berada dalam lindungan Allah, dalam kesehatan yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.